kita yang baru karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami minta Gembala Sidang untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa.
Satu pujian yang mengantarkan kami kepada kedalaman perasaan kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, memberikan kehidupan kekal kepada setiap kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan hari ini kami dipersekutukan kembali oleh anugerah Tuhan di tempat ini, di tengah-tengah halangan rintangan kami di pagi hari tadi, dengan bangun pagi dengan cuaca yang dingin, dengan anak-anak yang mungkin berbeda kesigapannya dengan kami. Tapi apapun itu kisahnya, Tuhan telah tuntun kami hingga ada di ruangan ini, dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sekaligus juga kami siap untuk mengalami berkat daripada-Mu melalui pertemuan ibadah ini. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan urapi dengan otoritas daripada Allah sendiri, sehingga setiap kami boleh menjadi saluran berkat Allah bagi kami sekalian yang hadir hari ini, maupun yang juga mengikuti di rumah, baik hari ini maupun juga nanti ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk semuanya ini, dan menyerahkan ibadah serta membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Iya, sehat semua ya, puji Tuhan ya. Ya, kita bersyukur hari ini adalah hari Paskah. Kita memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan bangkit dari maut, mengalahkan maut, sehingga kita diselamatkan. Ya, bersyukur. Sebenarnya waktu saya masih sekolah minggu, hari besarnya orang Kristen tuh paling wah itu biasanya Natal. Tapi setelah saya dewasa, oh ternyata Tuhan itu lahir itu ya awal untuk karya terbesarnya itu mati di kayu salib dan mengampuni seluruh dosa kita ya. Baik, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kami minta Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Pengakuan iman. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan angkat sebuah pujian dari buku lagu kita nomor 64, Dosa Dapat Dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Kuat dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Ayat kedua. Lepas dari dosa hanya oleh darah Yesus, selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus
hanya oleh darah Yesus. Ketiga dan keempat. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Pencobaan dijauhkan hanya oleh darah Yesus. Saban hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Sambil jalan dalam terang hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Oh, darah yang kudus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus kita bisa ditebus, kita bisa diselamatkan, dan kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita minta Ibu Dinar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini sungguh kami mengucapkan syukur untuk setiap berkat-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, dan kami juga boleh mengingat pengorbanan-Mu yang sudah Engkau lakukan di kayu salib untuk menebus kami. Dan saat ini sebagai wujud syukur kami mempersembahkan yang terbaik. Kiranya Tuhan yang boleh menguduskan, menyucikan, dan melayakkan persembahan kami ini untuk dipakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di tempat kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Sambil tangguk persembahan dijalankan, kita akan nyanyi lagi lagu yang tadi ya. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Ku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Tapi sebelumnya kita akan angkat sebuah pujian dari buku lagu kita nomor 85, Selamatlah Jiwaku.
kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, jiwaku. Selamatlah, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kami salam Bu Dewi. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Hari ini kami boleh memperingati hari Paskah, di mana Engkau telah bangkit dan menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami saat ini akan menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan menolong kami boleh memimpin doa-doa ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Presiden dan seluruh jajaran yang ada di negara kami ini. Kami boleh mengatasi akan pandemi yang terjadi di negara kami ini. Puji Tuhan, kelonggaran-kelonggaran yang sudah ada saat ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus dilakukan, Tuhan menolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sehingga perekonomian bangsa kami boleh kembali bangkit, dan kami sebagai bangsa boleh kembali hidup seperti apa yang telah kami lakukan selama ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan terus menuntun menyertai bangsa kami ini. Kami menyerahkan untuk beberapa hal, harga-harga kebutuhan bahan pokok menjelang Lebaran saat ini. Kami juga menyerahkan untuk transportasi yang akan dilakukan, karena ada kebijakan sekarang boleh mudik, kiranya Tuhan juga menolong kami tetap menjaga kesehatan kami semua. Terima kasih untuk vaksin juga yang terus digalakkan. Tuhan juga memberkati untuk ketersediaan vaksin, juga tenaga kesehatan yang melayani, dan masyarakat yang
semuanya boleh sadar akan pentingnya vaksin ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja kami. Kami saat ini boleh kembali beribadah secara bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk kerjasama dengan Hotel Cimahi ini. Tuhan menolong supaya kerjasama ini boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah juga secara online di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga bersyukur menyerahkan untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, mulai dari TK hingga sampai ke perguruan tinggi. Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka di dalam masa depan mereka dalam menempuh pendidikan ini. Tuhan yang terus memberikan semangat belajar di dalam mereka semua Tuhan. Walaupun terkadang mereka harus mengalami pembelajaran secara online, terkadang juga harus tatap muka, ya Tuhan tetap memberikan sukacita di hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, juga kesehatan mereka semua, juga jemaat yang sudah sepuh, yang tidak bisa hadir, Tuhan juga memberkati mereka semua, dalam keterbatasan gerak mereka, Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan yang memberikan sukacita, penghiburan di hati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, kami naikkan segala doa, ucapan syukur, permohonan kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Bapak Pendeta Waluyo. Tapi sebelumnya kita akan angkat sebuah pujian. Kami minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa kasih Allah terlalu besar buat kita. Dia rela menderita menggantikan kita, dan dengan darahnya Tuhan telah selamatkan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa.
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk Kita berdoa. Tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan penjelasan kepada setiap kami, sehingga di dalamnya kami dibuat mengerti oleh Tuhan, dan di dalamnya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan, tentu hari ini menjadi hari yang penting bagi kita. Peristiwa kebangkitan Kristus juga menjadi kemenangan bagi kita semuanya. Amin. Saya yakin yang hadir di sini hari ini telah memenangkan pertarungan di pagi hari dengan masing-masing pergumulannya. Saya juga bergumul dan berkemenangan pagi ini oleh anugerah Tuhan. Sebetulnya sedikit bersaksi sebelum membahas firman Tuhan, ada kerinduan saya, paling enggak jam 6:30 saya sudah ada di sini. Itu target saya. Bapak sekalian, kita sudah bangun, kita sudah masing-masing mempersiapkan diri. Tapi mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang punya anak kecil ya. Ternyata tidak mudah. Jadi Pak Angga juga 2 lagi kecil-kecil. Dari Bandung sampai sini tentu juga perjuangan menurut saya. Pak Bambang juga masing-masing punya pergumulan dan kemenangan masing-masing pagi hari ini. Dan tadi kami ternyata 6:30 baru bisa dari rumah. Ya, karena si kecil bangun tuh jam 6 lebih, harus mandiin dulu. Dan puji Tuhan yang saya rasakan adalah saya biasanya kalau sudah terlambat begitu agak mudah marah. Ya, karena kita harapkan dia cepat tapi ternyata bangunnya terlambat. Tetapi tidak tahu mengapa dalam hati saya tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kesal. Justru saya sambil guyon, saya pakein baju setelah dia mandi, mamanya siap-siap juga. Lalu saya juga coba ajak dia alihkan perhatiannya supaya tidak kedinginan karena dia bangun dia tadi itu kedinginan setelah mandi. Ya, jadi saya percaya itu bukan kemampuan saya yang sebenarnya karena saya biasanya gampang marah kalau sudah begitu. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera di hati saya, sehingga meskipun tadi kami terlambat, minta maaf kepada rekan-rekan BPJ yang sudah di sini tadi, tapi saya minimal saya memenangkan pertarungan dengan diri saya sendiri. Dan hari ini meskipun kita sedikit terlambat mulainya, tapi kita bisa ada di sini bersama-sama, dan mudah-mudahan ini juga momentum kebangkitan kita GKI Agape untuk kembali nantinya atas anugerah Tuhan kita mungkin diberikan tempat yang tetap, yang akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan secara terus-menerus. Puji Tuhan Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi tema nasional yang diberikan dari Gereja Kemah Injil secara nasional, Gereja Kemah Injil Pusat, dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24.
mungkin karena satu ayat kita bisa baca sama-sama ya. Bentar saya ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Jikalau kita sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terus kalian, beberapa waktu belakangan nampak agak sering ada istilah yang dikemukakan oleh generasi muda, yaitu healing. Kalau Bapak Ibu mungkin juga melihat media sosial, apakah itu YouTube atau apapun itulah, banyak istilah ini berkeliaran di kalangan anak muda. Saya mengikuti salah satu pembahasan dari seorang pakar ekonomi di negara kita, bahwa anak muda yang punya satu keinginan untuk healing dan ada kecenderungan sedikit-sedikit healing, ya, itu ada masalah di dalam dirinya yang menyebabkan itu semua keluar kalimat-kalimat itu. Ada yang dikatakan dengan depresi. Depresi karena apa? Ada satu bagian yang disebutkan dengan quarter life crisis. Apa itu? Anak-anak muda di bawah usia 25 tahun ke bawah mulai merasakan kekhawatiran ketika melihat orang lain yang seusia dengan dia, tapi dirasakan lebih berhasil dalam hidupnya. Penyebabnya apa? Karena di media sosial orang-orang yang berhasil itu tampil dengan kegemilangan atau keglamoran yang menjadi barang-barang miliknya. Apakah itu mobil? Apakah itu mungkin sudah punya rumah? Atau mungkin sudah punya usaha yang di dalamnya ada beberapa karyawan yang menjadi orang-orang yang bekerja di situ, dan lain-lain yang ditampilkan di medianya. Dan orang yang terpengaruh melihat itu mengalami depresi, dia sakit mental, sehingga dia membutuhkan yang namanya healing. Untuk apa? Untuk penyegaran, merefresh, menyegarkan supaya tidak lagi depresi melihat hal-hal seperti itu. Ketika saya mendengarkan paparan ini, saya terus terang tertarik Bapak sekalian ya, karena kebutuhan refreshing, kebutuhan reward bagi dirinya sendiri itu dibutuhkan memang. Pasti kita dalam rutinitas kita membutuhkan hal itu supaya kita juga segar kembali. Ya. Tuhan pun juga memberikan waktu istirahat untuk kita supaya kita juga bisa segar kembali. Nah, tentu ini adalah healing yang sifatnya sementara. Setelah itu pulang, barangkali dia pergi ke suatu tempat, pulang juga mungkin akan ada lagi masalah yang terpikirkan. Atau barangkali ketika dia ada di tempat itu, ketika mengadakan refreshing, itu juga barangkali dalam pikirannya juga masih ada tekanan-tekanan karena media itu begitu kencang mempengaruhinya. Nah, Bapak sekalian, tentu ini sesuatu yang menjadi gejala atau gejala atau fenomena yang menjadi perhatian, yang perlu kita juga soroti dari kebenaran firman Tuhan. Apakah healing yang sebenarnya? Apakah kesembuhan yang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya? Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 24 tadi, atau khususnya 24 yang kita baca tadi, memberikan satu pokok pikiran kepada kita. Dari ayat yang ke-22 sampai 24 itu menjelaskan bahwa Yesus Kristus yang tidak berdosa itu telah memikul dosa kita ketika ia disalibkan. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran dan bilur-bilurnya menyembuhkan. Bapak Ibu, memang kita gak bisa melepaskan konteks ayat ini dari ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, kalau kita melihat dari pasal 2 ayat yang ke-22 sampai 24 tadi,
Mungkin kita akan membaca sekali lagi, tapi biarlah saya yang membacanya untuk kita semua, supaya kita mendapatkan gambar besarnya atau konteks besarnya yang ingin Petrus sampaikan kepada kita semua. Ayat yang ke-22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dua hal yang akan kita renungkan bersama dari bagian ini. Yang pertama adalah bahwa pengorbanan Yesus memberikan kesembuhan yang sesungguhnya. Petrus menggunakan kata-kata sembuh di dalam ayat yang ke-24. Dan Petrus juga mengatakan di dalam ayat itu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ibu sekalian, bilur-bilur di dalam pengertian ini adalah luka-luka yang dialami oleh Yesus. Luka yang dialami akibat penderitaan yang dideritanya. Kita kemarin sudah sedikit melihat atau membaca dalam kitab Lukas pasal 23 bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ibu bapak juga mungkin sudah sering sekali melihat karya film The Passion of the Christ. Itu adalah gambaran yang tentu bukan real yang sebenarnya, tapi dari situ kita bisa melihat, menangkap penderitaan yang begitu hebat dialami oleh Yesus dalam hidupnya. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa bilur-bilur itu atau luka-luka itu terjadi, dialami oleh Yesus menjadi pengganti bagi kita. Ayat yang ke-24 itu dikatakan memikul, itu dalam bahasa lain itu menanggung. Jadi memikul itu sama dengan menanggung. Penderitaan yang Yesus alami, menanggung penderitaan kita, menggantikan kita. Saya mencermati ayat yang ke-22 sampai dengan 25 itu, lalu memberikan perbandingan-perbandingan yang ada antara pribadi yang menggantikan kita dengan kita yang digantikan atau orang berdosa yang digantikan. Mari kita simak ayat yang ke-22 dan 23. Memperlihatkan secara ringkas pribadi yang sudah mau menggantikan penderitaan yang harusnya kita alami. Yang menjadi catatan besar adalah bahwa ia tidak berbuat dosa. Bapak ini sangat penting untuk kita cermati. Dan katakan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika saya membaca ayat yang ke-22 dikatakan ia tidak berdosa atau ia tidak berbuat dosa. Bagi saya itu berarti sangat dalam. Karena saya menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa menolong orang berdosa selain orang yang tidak berdosa. Dan catatan di dalam Alkitab hanya satu pribadi yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Saya sering memberikan atau mendapatkan satu ilustrasi ketika orang itu terjebak di dalam lumpur hidup, sama-sama terjebak, maka tidak mungkin satu dengan yang lain itu bisa saling menolong. Karakter ketika orang terjebak dalam lumpur hidup adalah ketika makin bergerak dia akan semakin dalam masuk terjebaknya. Tidak mungkin orang yang sama-sama di dalam kubangan itu membantu yang lainnya untuk keluar dari kubangan itu. Maka secara logika satu-satunya orang yang bisa menolong adalah orang yang di luar lumpur itu. Ya mungkin dia mengulurkan tangannya kah, atau mengulurkan tali kepada dia, atau apapun juga perantara untuk bisa mengangkat orang itu. Catatan saya adalah orang yang di luar lumpur itulah yang mampu menolong orang yang terjebak dalam lumpur.
Nah, Yesus dikatakan ia tidak berbuat dosa karena memang naturnya dia tidak berdosa. Kita tahu sesuatu yang keluar itu adalah hasil dari apa yang ada di dalam. Dia tidak berbuat dosa karena memang secara natural, secara sifat alamiahnya, pribadi ini pribadi yang tidak berdosa. Jadi bagi saya ini sebuah arti yang sangat besar, kehadiran pribadi yang tidak berdosa itu, yang merelakan dirinya, memberikan dirinya, menggantikan saya, sehingga orang itu ada di situ dan dia mengangkat saya, sehingga saya bisa keluar dari keadaan yang tadi saya sebutkan. Bapak sekalian, cerminan dia tidak berbuat dosa itu begitu banyak. Dan ayat yang ke-23 itu menjelaskan walaupun secara singkat, tapi memberikan makna yang begitu luas, mewakili berbagai macam penderitaan yang dia alami. Dia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Tadi malam kami di Perkarya, saya membacakan juga bagian ini. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah tidak mudah, tidak membalas ketika orang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita. Ya, jujur saja kita mengakui, kadang-kadang apalagi kalau di jalan ya, terjadi sesuatu yang tidak nyaman, naik motor misalnya, gesekan atau apa, kadang-kadang kita malah bisa lebih galak dari orang yang tidak percaya. Tidak mudah, tidak marah, tidak mudah, tidak mencaci maki ketika ada orang juga menghina diri kita. Ada kesaksian yang disampaikan juga oleh salah satu bapak Perkarya, orang yang sedang mengalami penderitaan, tapi dia katanya mengalami sukacita, mengalami sesuatu yang berbeda ketika dia berkemenangan. Nah, Bapak sekalian, Petrus mengangkat ini, Kristus tidak berdosa, tetapi dia menggantikan orang berdosa itu, dan tujuan kematiannya jelas adalah agar orang-orang berdosa itu kemudian bisa mati terhadap dosa dan hidup di dalam kebenaran. Saya ingat waktu Pak Agustinus, waktu awal-awal pernah membahas mengenai mati, ada 3 hal yang disampaikan, bahwa ada kemungkinan orang itu mati di dalam dosa. Artinya orang itu mati dalam kondisi sudah berdosa dan masih berdosa. Ada juga yang orang mati bagi dosa. Ada juga yang disampaikan oleh di sini adalah mati terhadap dosa. Artinya orang itu tidak lagi ada di dalam keadaan berdosa, tapi dia meninggalkan dosa itu. Nah, Bapak sekalian, penderitaan yang dialami mengakibatkan bilur-bilurnya, mengakibatkan luka-luka dan kematian, mengakibatkan kayu salib itu harus dialami, dipakukan di atas kayu salib itu, dan itu adalah satu hukuman yang merendahkan, yang juga sangat memalukan, dan satu-satunya alasan dia ada di situ adalah karena dia memikul dosa kita. Betapa mulia, betapa agungnya pengorbanan pribadi seperti ini. Tidak berdosa, tapi menggantikan penderitaan yang harusnya dialami oleh orang berdosa. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima menjelaskan kepada kita. Mari kita membuka ayat itu untuk menolong kita melihat apa sesungguhnya yang terjadi dengan penderitaannya dia. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, bagi yang sudah menemukan boleh membantu membacakan untuk kita. Ini ayat yang begitu terkenal. Ada yang sudah menemukan? Baik, saya baca untuk kita semuanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Banyak orang berpikiran bahwa sembuh di sini artinya adalah sembuh secara fisik. Tentu dalam konteks ini kita lihat bahwa kesembuhan yang dimaksud adalah keselamatan yang dialami oleh orang berdosa. Jadi akibat penderitaan Yesus, maka orang berdosa itu mengalami keselamatan di dalam anugerah Tuhan. Adapun ada kesembuhan secara jasmani, itulah bagian yang memang menjadi termasuk di dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus. Karena kita lihat Yesus juga banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit secara jasmani. Kita sudah membahas dalam beberapa kitab atau beberapa bagian bulan lalu, atau tidak salah yang kita membahas tentang Yesus adalah penyembuh. Itu sudah membuktikan banyak sekali hal-hal yang disembuhkan atau penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh Yesus, baik itu penyakit yang diakibatkan oleh kuasa-kuasa jahat ataupun juga penyakit biasa. Demam seperti yang dialami oleh mertua Petrus kan juga disembuhkan juga. Itu artinya semua boleh atau semua bisa disembuhkan oleh Yesus. Tetapi bagian ini menunjukkan kepada suatu kesembuhan yang terjadi akibat penderitaannya itu adalah keselamatan bagi orang yang berdosa. Bapak sekalian, ketika ada kata-kata memikul, ada kata-kata oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh, ada sebuah latar belakang yang mungkin bisa kita lihat sejenak dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-34. Karena kematiannya itu memberikan kedamaian, memberikan pendamaian bagi orang berdosa, sehingga dia boleh bersekutu kembali bersama dengan Allah. Pendamaian itu adalah hari raya yang penting bagi orang-orang Yahudi. Dan salah satu penjelasan dalam pendamaian adalah peristiwa upacaranya sendiri itu peristiwa yang unik. Karena seorang imam ketika dia akan mengadakan pendamaian bagi seluruh bangsa Israel, dia akan mempersembahkan dulu lembu jantan dan juga domba sebanyak 2 ekor. Lembu jantan diambil, disembelih, dipotong untuk apa? Untuk mewakili pendamaian bagi seluruh bangsa Israel. Sementara untuk kambing domba, dia mewakili karena 2 ekor. Yang pertama itu mewakili bagi dirinya sendiri, imam itu yang harus mencurahkan darahnya, yang darah itu harus dipercikkan di dalam tempat Maha Kudus di dekat tabut perjanjian Tuhan. Dan satu lagi domba itu harus dilepaskan dengan satu maksud bahwa domba yang dilepaskan itu membawa atau menghilangkan dosa yang ada pada diri orang tersebut atau para imam. Saya akan membacakan kepada kita semua supaya lebih detail di mana teknis bagaimana upacara pendamaian itu dilakukan. Dia mengambil 2 ekor kambing jantan lalu membuang undi. Yang satu menjadi korban dan satunya menjadi asaser. Itu Imamat 16 ayat 8. Ia membunuh kambing pertama, mengambil darahnya, memasuki tempat Maha Kudus di belakang tirai, lalu memercikkan darah atas tutup tabut perjanjian, sehingga darah itu berada di antara Allah dengan loh-loh hukum yang ada di dalam tabut, atau hukum-hukum yang dilanggar tetapi sekarang ditutupi oleh darah. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian untuk dosa-dosa seluruh bangsa. Sebagai langkah terakhir ia mengambil kambing yang masih hidup, menumpangkan tangan di atas kepalanya, mengakui di atasnya semua dosa bangsa Israel yang belum diampuni, lalu mengusirnya ke padang gurun, melambangkan bahwa dosa-dosa mereka telah dibawa keluar perkemahan untuk menghilang di padang gurun. Konsep ini kemudian dipahami bahwa ketika pengorbanan itu dilakukan, maka itu membereskan persoalan bagi orang-orang yang menjalankan pengorbanan. Tetapi kita tahu bahwa itu pengorbanannya bersifat sementara. Waktu-waktu berikutnya dia harus mengadakan korban lagi. Demikian terus berulang, demikian terus berulang. Darah itu melambangkan pengampunan. Di dalam anugerah Tuhan, ketika Kristus Yesus tercurah darahnya, penderitaannya begitu hebat,
dia memikul menanggung penderitaan itu, darahnya tercurah mengampuni kita orang berdosa. Dan itu tidak hanya bagi seluruh kita yang percaya, tapi juga sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu pengulangan-pengulangan. Sehingga kita yang hidup dalam anugerah Tuhan tidak perlu melakukan lagi pengorbanan-pengorbanan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memikul, Tuhan sudah menanggungnya untuk kita semua bagi orang berdosa. Lalu bagaimana sikap kita berkaitan dengan itu? Tentu kita bersyukur sekali. Tentu kita dalam anugerah Tuhan itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mau memberikan hidupnya untuk menggantikan saya dan Bapak Ibu. Sehingga oleh pengorbanannya kita diselamatkan. Apakah ini sesuatu yang mendalam bagi kita? Tentu Bapak Ibu bisa memberikan perenungan bagi pribadi lepas pribadi. Kadang-kadang kita merasakan seringnya mengucapkan kata anugerah sehingga seolah-olah kasih karunia itu menjadi seperti sepele. Tapi sesungguhnya kalau kita mau menyelami kedalaman daripada peristiwa kematian Yesus Kristus, itu akan mendatangkan sebuah syukur yang juga dalam, sekaligus membangun komitmen dalam mengiring Dia. Jadi yang pertama, pengorbanan Yesus memberikan kesembuhan yang sesungguhnya, karena yang disembuhkan adalah persoalan dosa. Yang disembuhkan adalah persoalan yang mengakibatkan orang mengalami keselamatan di dalam anugerah Tuhan ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui perikop ini kita juga melihat pokok penting yang kedua adalah bahwa hasil penderitaan Kristus adalah kita hidup untuk kebenaran. Ayat yang ke-24 dan juga 25 menolong kita untuk melihat sejatinya seperti apa kita sebelum kita mengalami keselamatan dalam anugerah Tuhan. Ada kata-kata dalam ayat yang ke-25 itu menjelaskan tentang sifat domba. Dikatakan bahwa sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dari ayat ini ada semacam perbandingan yang bisa kita temukan, penjelasan mengenai keadaan seseorang yang belum mengalami keselamatan. Sama seperti domba. Domba itu binatang yang lemah, mudah tersesat, dan ketika dia keluar dari lingkaran jangkauan gembalanya, maka dia sedang membuka dirinya berpotensi untuk diserang oleh binatang buas lainnya, dan binatang itu bisa memakannya, bisa membunuhnya. Dan karakter domba selain dia juga binatang yang lemah, binatang yang mudah diserang oleh binatang buas lainnya, tapi ada yang menarik juga, bahwa dia juga binatang yang mudah untuk mengikuti pimpinan pimpinan gembala yang menjadi gembala domba itu. Bapak Ibu, bagi saya ini sesuatu yang menolong melihat kepada diri saya juga, bahwa dulu saya sebelum mengalami keselamatan, sebelum memiliki gembala agung Yesus Kristus, saya juga ada seperti domba itu. Keadaan saya lemah, keadaan saya sesat, keadaan saya mudah terombang-ambing, keadaan saya gampang diserang oleh hal-hal yang membuat saya menjadi mati. Dan itu bisa apa saja. Tetapi kemudian berubah status seketika. Ketika Kristus itu mau mati bagi saya, maka saya yang seperti domba yang lemah itu sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa saya. Sehingga ketika sekarang seorang yang sudah mengalami keselamatan dalam Kristus Yesus, maka ada seorang penolong yang siap menggembalakan dia, seorang yang siap memelihara dirinya, sehingga dia terluput dari berbagai macam serangan, kelompok-kelompok atau apapun itu yang bisa menggoyahkan hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus menjadi kemenangan juga bagi kita semuanya. Ini pertarungan yang terus terjadi. Sehingga dalam ayat yang ke-24 itu mengatakan, untuk apa kita mengalami keselamatan dalam Kristus itu, dikatakan 24 itu supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Dalam salah satu sesi katekisasi, ada Ita juga di sini, saya juga dengan V,
kami membahas mengenai proses yang namanya pembenaran dan juga pengudusan. Satu tahap yang sangat menarik karena apa? Karena secara kedudukan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia mengalami status sebagai orang yang kudus dalam anugerah Tuhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pengalaman sehari-hari, pertarungan untuk menjaga karakter kudus itu tidaklah sederhana. Cerita-cerita kita jatuh dalam dosa, cerita-cerita kita mengabaikan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, itu bukan cerita-cerita yang asing dan bukan dialami oleh 1-2 orang. Bahkan Petrus sendiri penulis kitab ini juga pernah mengalami yang namanya kegagalan di dalam perjalanan imannya ketika dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Pertarungan itu terus berlanjut. Dan yang terpenting adalah ketika seseorang berada di dalam arena pertarungan itu menjaga status kekudusannya itu, bagaimana dia harus bangkit dari waktu ke waktu. Dia harus menang, ketika jatuh dia bangkit lagi, proses lagi, naik lagi, bergantung lagi kepada Tuhan lebih lagi, memperbuka diri lagi untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Sepenuhnya itu adalah pertarungan yang tidak akan pernah berhenti hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya. Kesempurnaan itu baru akan ada, pertarungan itu baru akan selesai. Bapak sekalian, melalui peristiwa Paskah hari ini, kemenangan yang Yesus sudah alami menjadi kemenangan bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Menjadi kemenangan bagi kita untuk mati terhadap dosa. Dan kemenangan itu menjadi kemenangan yang harus kita perjuangkan dari waktu ke waktu sepanjang hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri renungan hari ini, beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan pengerja di dalam doa pengerja. Kami menyampaikan satu pergumulan tentang tempat yang bisa kita gunakan untuk ibadah. Bapak Ibu, waktu kami ceritakan bahwa tempat ini bisa digunakan tapi dengan berbagai macam hal yang harus diperhatikan, biasa kita akan saling menguatkan. Biasa itu sesuatu yang biasa dan normal terjadi. Tapi saya mendapatkan satu kekuatan, kenapa? Karena penyampaian mereka bukanlah penyampaian teori. Mereka juga sudah mengalami yang namanya pergumulan soal-soal tempat ibadah. Pendeta kita, Bapak Pendeta Esra, yang sangat senior di Jawa Barat ini, Pendeta Andris juga dengan pergumulan dalam pelayanan kontekstualnya, bercerita tentang masing-masing pengalamannya. Apakah dalam pengalaman mereka sebagai hamba Tuhan itu juga mulus-mulus saja? Ternyata tidak. Mereka juga pernah bergumul sampai dengan waktu bisa mengeluarkan air mata karena pergumulannya itu. Tapi mereka juga pernah marah dengan situasi karena tidak mengalami jawaban secara cepat. Bapak sekalian, Ranca Ekek juga mengalami hal yang serupa. Tidaklah mudah bertahan pelayanan di sana. Dan kalau ada hamba Tuhan yang bisa bertahan di sana dengan segala keadaannya, itu bagi saya adalah sebuah hal yang membangun iman saya. Segala keterbatasan, segala kesulitan dialami, kekurangan juga ada. Tapi mereka bertahan, itu bagi saya juga berkat yang membangun. Sehingga saya sering mengatakan tidak bisa kita mengukur perkembangan di sana dilihat dari sisi kacamata ukuran yang kita pakai untuk di sini ataupun di Peniel ataupun di mana, karena situasinya berbeda. Di Majalaya juga demikian, ada kesulitan-kesulitan tertentu yang juga mereka alami meskipun mereka sudah memiliki tempat yang tetap. Itu artinya apa? Perjuangan untuk terus berada dalam kebenaran Tuhan itu tidaklah sederhana. Tetapi itu terjadi dan sudah dilakukan oleh mereka dan mereka berkemenangan. Termasuk dalam soal-soal pergumulan untuk pertumbuhan iman pribadi lepas pribadi. Jangan sangka bahwa kehidupan hamba Tuhan itu tidak pernah bertarung secara rohani berkaitan dengan dirinya. Justru kita paling rawan, justru kita mungkin paling banyak mengalami kegagalan. Karena kita mungkin tahu lebih banyak barangkali, tapi banyak juga kegagalan untuk melakukannya. Bapak Ibu sekalian, melalui momentum yang baik ini,
mereka berpesan. Ada salah satu hamba Tuhan yang mengatakan, Pak, jalan saja, jalankan terus, maju terus pelayanan di Agape. Dan kalau hari ini peristiwa Paskah bisa kita gunakan tempat ini, dia katakan bahwa itu momentum untuk kebangkitan bagi Agape ke depannya. Semoga ini adalah support sistem buat kita, ya. Ada orang-orang yang juga perhatian dengan pergumulan kita, sehingga pertarungan kita menjadi pertarungan yang akan kita capai kemenangan di dalamnya. Bapak sekalian, kiranya kesembuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita akan terus kita buktikan dalam perilaku kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh memperingati kemenangan di mana Tuhan sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Kiranya kemenangan itu juga menjadi bagian yang ada pada diri kami pribadi lepas pribadi dari waktu ke waktu. Kami juga mengalami pertarungan demi pertarungan terhadap pertumbuhan iman kami, terhadap karakter kami, terhadap apapun itu dalam pelayanan kami dan juga keluarga kami. Tetapi kami percaya kemenangan Tuhan itu akan menjadi sumber kemenangan bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya kesembuhan yang boleh kami alami oleh bilur-bilur-Mu itu akan membuat kami mensyukuri setiap keadaan sekaligus membangun iman kami untuk terus maju berkemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini dalam penyampaian hari ini. Tetapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti menyuarakan itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Langsung penutup. Bapak Ibu, kita akan berdiri, mari kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita kali ini dengan doa. Saya mengajak secara khusus untuk kita berdoa. Pertama, bersyukur dulu oleh anugerah Tuhan kita bisa menggunakan tempat ini hari ini. Sekaligus kita juga berdoa untuk kedepannya, karena tentu akan ada evaluasi yang berkaitan dengan tempat ini juga. Lalu kita juga berdoa untuk tempat yang kita rindukan secara tetap yang menjadi milik kita sendiri. Kita jangan patah semangat untuk terus berjuang, walaupun secara progres barangkali terlihat belum kelihatan progresnya, tetapi waktu Tuhan itulah waktu yang tepat. Mari kita bersuara, kita doakan sama-sama dan sekaligus berdoa bagi diri kita masing-masing supaya kita juga mengalami kemenangan demi kemenangan dari waktu ke waktu. Saya ajak kita untuk bersuara berdoa bersama-sama, nanti saya akan mengakhirinya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami ada di tempat ini untuk bersama-sama memperingati peristiwa Paskah, peristiwa besar dalam sejarah kekristenan, karena kematian dan kebangkitan-Mu
menjadi jaminan untuk iman kami. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa sia-sialah iman kepercayaan kami jikalau Engkau tidak bangkit. Tetapi Engkau bangkit ya Tuhan, Engkau hidup, Engkau menang, dan kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami, umat-Mu yang ada hari ini. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan untuk kelanjutan setiap perkembangan yang ada dalam gereja Kemah Injil Agape. Berkaitan dengan tempat, kami terus berdoa, Tuhan menolong supaya Tuhan memberikan tempat itu bagi kami. Waktu Tuhan dan cara Tuhan itu yang terbaik, dan tolong kami supaya kami bergantung penuh kepada Engkau. Ajar kami sebagai domba-domba yang menurut kepada pimpinan-Mu, karena Engkau adalah gembala kami yang hidup. Gembala kami yang tahu menuntun kami ke arah yang tepat untuk kesegaran jiwa kami semuanya. Terpujilah Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat hari ini. Jika sebentar kami akan pulang, berkati perjalanan kami, sekaligus juga kami serahkan aktivitas kami berikutnya. Ada kegiatan sekolah minggu, ada kegiatan latihan untuk persiapan perkawan Jawa Sumatera yang akan Paskah bersama dan daerah Jawa Barat menjadi tuan rumah. Ada juga kegiatan remaja pemuda di Majalaya. Oh Tuhan, kami serahkan seluruh hal yang akan terjadi ke depan ini dalam pertolongan Tuhan. Biar semua terjadi oleh anugerah Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi pun mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini doa syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, kekuatan penghiburan penyertaan di dalam Allah Roh Kudus, menaungi kita sekalian, dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali yang kelak yang kedua kalinya, untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, silakan Bapak Ibu duduk kembali dan mengambil waktu sejenak untuk berteduh diri, dan kita bisa bersalam-salaman dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Shalom.